Moskow telah mengevakuasi hampir 30.000 orang, termasuk lebih dari 5.000 anak-anak, dari daerah di Ukraina ke Rusia selama sehari terakhir. Proses evakuasi tersebut dilakukan tanpa partisipasi pihak berwenang Ukraina, kata Kepala Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia Mikhail Mizintsev, Sabtu 16 Juli. Selama 24 jam terakhir, tanpa partisipasi pihak berwenang Ukraina, 28.424 orang termasuk 5.148 anak-anak telah dievakuasi dari wilayah berbahaya Ukraina dan Republik Donbas ke wilayah Federasi Rusia, kata Mizintsev sebagaimana dikutip Al Jazeera. Secara total sejak awal operasi militer khusus 2.612.747 orang dievakuasi, di mana 412.553 anak adalah anak-anak. Tambahnya, Ukraina dan negara-negara barat menuduh Rusia secara paksa mendeportasi warga Ukraina, termasuk anak-anak. Mereka mengatakan Rusia berencana untuk melakukan tindakan ilegal itu di seluruh negeri. Imgirels telah memberikan sanksi kepada Komisaris Presiden Moskow untuk hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, atas dugaan keterlibatannya dalam pemindahan paksa dan adopsi anak-anak Ukraina. Rusia siapkan babak baru serangan ke Ukraina, intens meluncurkan roket dan rudal. Rusia tengah mempersiapkan serangan babak selanjutnya dalam invasinya ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan juru bicara intelijen militer Ukraina, Vadim Skibirsky, pada Sabtu 16 Juli sebagaimana dilansir Reuters. Dalam beberapa hari terakhir, Rusia cukup intens menembakkan roket dan rudal mereka di sejumlah kota Ukraina. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan bahwa Rusia tampaknya sedang menyusun kembali unit-unitnya untuk melakukan serangan terhadap Sloviansk. Slovian merupakan sebuah kota penting yang secara simbolis yang kini masih dikuasai oleh Ukraina di Donetsk, wilayah Donbas. Ukraina menuturkan sedikitnya 40 orang telah tewas akibat serangan roket dan rudal Rusia di daerah perkotaan dalam 3 hari terakhir. Sejumlah roket menghantam kota timur laut Kharkiv di wilayah Kharkiv pada Jumat 15 Juli malam, menewaskan 3 orang dan melukai 3 lainnya. Di selatan, lebih dari 50 roket Gred Rusia menghantam kota Nikopol, menewaskan 2 orang yang ditemukan di reruntuhan, lapor Gubernur Dnipropetrovsk, Valentin Reznisenko. Di sisi lain, Rusia menuturkan bahwa pihaknya menggunakan senjata presisi tinggi untuk merusak infrastruktur militer Ukraina serta melindungi keamanannya sendiri. Meski berulang kali membantah menargetkan warga sipil, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan unit militer mengintensifkan operasinya untuk mencegah serangan Ukraina di Ukraina Timur dan daerah lain yang dikuasai Rusia. Rudal Rusia menghantam daerah perumahan di kota Pokrov Donetsk, merusak puluhan rumah, kata layanan pers polisi regional. Polisi mengatakan jumlah korban belum diketahui secara pasti. Mykolaiv diguncang ledakan dahsyat. Wali kota Mykolaiv, Alexander Sankerevich, telah melaporkan 10 ledakan kuat di wilayah itu dan meminta semua penduduk untuk tinggal di tempat penampungan. Mykolaiv telah ditembaki selama berhari-hari dengan rudal menyerang sebuah hotel dan 2 universitas dan melukai setidaknya selusin orang selama seminggu terakhir, kata para pejabat. Rusia bersiap untuk tahap berikutnya. Rusia sedang mempersiapkan tahap serangan berikutnya di Ukraina, kata serangan pejabat militer Ukraina. Pernyataan itu muncul setelah Moskow mengatakan pasukannya akan meningkatkan operasi militer di semua wilayah operasional. Roket dan rudal Rusia telah menggempur kota-kota dan serangan yang menurut Kiev telah menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir. Ukraina akan terus rebut kembali wilayahnya. Ukraina telah merebut kembali beberapa daerah yang diduduki oleh pasukan Rusia dan akan terus berjuang untuk merebut kembali wilayahnya, kata Presiden Vladimir Zelensky. Penembakan maut Senin di kota Novaya Kakhovka, wilayah selatan Ukraina yang dikuasai Rusia. Moskow telah mengevakuasi hampir 30.000 orang, termasuk lebih dari 5.000 anak-anak dari daerah di Ukraina ke Rusia tanpa partisipasi pihak Kiev. Pasukan Ukraina baru-baru ini meluncurkan serangan balasan di selatan negara itu dan menembaki gudang amunisi Rusia di wilayah Kherson beberapa hari yang lalu. Rusia tambahkan teror media ke serangan Ukraina. Zelensky menuduh Rusia menambahkan teror media di rentetan serangannya terhadap Ukraina. Dia memperingatkan warganya untuk berhati-hati dalam apa yang mereka katakan dan sumber mana yang mereka percayai. Perjuangan Ukraina untuk kedaulatan kita tidak hanya bergantung pada kemenangannya di medan perang, tetapi juga pada kemampuan Ukraina untuk sangat berhati-hati dan berhati-hati di bidang informasi. Dia meminta warga Ukraina untuk membangun semacam kedaulatan emosional agar memiliki kekuatan untuk secara sadar memahami informasi apapun, pesan apapun, tidak peduli dari siapa mereka berasal. Intelijen Ukraina menyebut Rusia kini memaksimalkan serangan dalam upaya memulai strategi perang yang baru. Selain itu, tangan kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, ikut memantau langsung rencana tersebut, dikutip dari Ukrainform.net. Hal ini disampaikan oleh Vadim Skibirsky.
perwakilan dari Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Rusia diyakini sudah mulai menerapkan strategi lanjutan dalam upaya menguasai wilayah Donbas. Dia menerangkan bahwa menurut informasi awal, Shoigu mendatangi langsung sekelompok pasukan Rusia. Intelijen militer Ukraina itu menilai bahwa Shoigu tengah melakukan pemantauan langsung, di mana para komandan melaporkan kepadanya tentang tindakan yang direncanakan, lebih lanjut dan pelaksanaan operasi serta hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Menurut berbagai sumber, Shoigu bahkan memberi penghargaan kepada para intelijen dan perwira yang paling menonjol dalam operasi ini. Namun, pihak intelijen masih perlu menggali informasi ini lebih mendalam untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan pasukan Putin. Rudal jarak jauh Rusia bombardir ibu kota Ukraina. Sejumlah rudal jarak jauh milik Rusia terus menghujani kota-kota di Ukraina dalam beberapa hari terakhir. 16 Juli, serangan udara juga menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Sirine serangan udara berbunyi di ibu kota Kiev saat serangan udara terjadi. Belum ada informasi mengenai serangan rudal Rusia terbaru ini serta apakah ada korban. Sebelumnya, Gubernur wilayah Valentin Raznisenko dalam keterangannya di Telegram mengungkap rudal Rusia menghantam kota Dnipro pada Jumat 15 Juli malam. Serangan itu menewaskan 3 orang dan melukai 15 lainnya. Raket menghantam satu pabrik serta jalan di sebelahnya. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan asap hitam tebal membubung ke udara berasal dari beberapa bangunan dan mobil yang terbakar. Pada Kamis lalu, rudal jelajah kaliber yang diluncurkan dari kapal selam Rusia di Laut Hitam menghantam gedung perkantoran di Vinnytsia, kota berpenduduk sekitar 370.000 jiwa yang berjarak sekitar 200 km dari Kiev.